Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan teruskan kajian kitabul iman kita di kitab HBT. Kita telah masuk pada iman kepada kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan. Maka di bab iman pada kitab, di bagian yang kedua dilanjutkan dengan tambih atau peringatan atau perhatian. Yajibu alaina an nu'mina bima jabihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwal qur'anu wa ma tawatarul khabaru anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syurutih. Wajib atas kita untuk mempercayai apa saja yang datang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan khobar-khobar yang telah datang dari beliau, yaitu khobar yang mutawatir lagi sahih, yang terpenuhi syarat-syarat kesahihannya. Alias kita diminta untuk beriman pada Al-Quran dan kepada khobar-khobar yang sahih yang kita kenal dengan khobar hadis makbulah. Wa anna ma yajibu al-i'tiqadu ala ma huwa sarihun fi dzalika faqat. Sesungguhnya wajib dalam sisi keyakinan adalah apa yang kita yakini yang bersumber pada dalil yang jelas dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah makbulah tadi itu. Wala tajuzu lana wala tajuzu az-ziyadatu ala ma huwa qat'iyun bi dhanniyin, dan tidak diperkenankan menambahkan perkara yang qat'i dengan sesuatu yang masih dhanni atau praduga. Jadi kalau masalah i'tiqad maka tentunya landasannya harus landasan yang jelas-jelas sharih, yang qat'i, dan tidak diperkenankan yang masih dhanni atau praduga. Hal ini berdasarkan liqaulihi ta'ala innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya praduga itu tidak akan mencukupi, tidak akan memenuhi kebenaran sedikit pun. Wa syartu sihatil i'tiqadi fi dzalika, dan syarat tentang kesahihan dalam sisi i'tiqad pada hal-hal yang ada pada nas tadi itu, alla yakuna fihi syai'un ya maksud tanziha wa ulwal maqamil ilahi. Hendaklah tetap dalam kondisi dan pondasi posisi membersihkan, menjaga yakni kesucian Allah dan ketinggian akan ketuhanan Allah. Maka pada sisi ini tidak boleh kemudian dalam pandangan Islam itu menyamakan Allah kepada makhluknya, an musyabahatil makhlukina, untuk menserupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Fa in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalika fil mutawatiri wajaba al-i'radu anhu bitaslimi bihi fil ilmi wa ma'nahu. Dan ketika terdapat pada dalil yang mutawatir berkenaan dengan sebuah penjelasan yang terkesan adanya kesamaan Allah dengan makhluk, maka tentunya wajib kita menyerahkan kepada Allah tentang pengetahuan akan makna yang dimaksud, ma'a al-i'tiqadi bi anna dhahira ghairul muradi, dengan satu keyakinan bahwa nas yang menunjukkan sisi zahir adalah bukan maksud
dari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada sisi ini HPT memberikan sebuah jalan ketika ada nas dari Quran dan hadis-hadis yang mutawatir yang mengindikasikan akan kesamaan Allah dengan makhluk, maka kita wajib untuk berpaling dengan cara menyerahkan hakikat pengetahuan akan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kita meyakini akan yakni lafal-lafal tadi itu. Namun untuk makna yang dimaksud serahkan saja pada Allah dan jangan membahasnya. Kemudian jika ada satu keterdesaan karena tidak mungkin untuk dimaknai dengan makna yang ada, maka tarjih memberikan pilihan yang kedua dengan cara yakni mengubah atau mengalihkan dari makna yang asalnya ke makna dengan makna yang lain atau dengan istilah yang lain dengan ditakwil au bita'wilin atau dengan ditakwil taqumu alaihil qara'inu al-maqbulatu yang dengan takwil yang didukung oleh indikator-indikator yang bisa diterima. Misalkan di Al-Qur'an disebutkan sebuah lafal ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini kalau dimaknai secara apa adanya, maka akan terkesan Allah senantiasa bersama, bersatu, membersamai makhluk. Maka akan muncul sebuah pandangan dan keyakinan yakni hulul atau manunggale Gusti kelawan kawula atau manunggale kawula kelawan Gusti, sehingga kemudian dimaknai yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum dan Dia senantiasa bersama kalian adalah kebersamaan pada sisi yakni pengawasannya dan sisi pengetahuannya. Maka pengawasan Allah dan juga pengetahuan Allah senantiasa membersamai setiap makhluknya. Maka tidak ada satu kondisi pun makhluk tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para Bapak Ibu yang berkenaan dengan tambih di Kitabul Iman pada bagian yang kedua tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Ada salah, ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.